menjawab ayat-ayat yang sering digunakan untuk mendukung Tritunggal. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Banyak orang yang tulus percaya bahwa Yesus adalah Allah karena mereka membaca ayat-ayat tertentu yang terlihat mendukung ide itu. Namun, saat kita menyelidikinya dengan teliti, ternyata ayat-ayat itu tidak mendukung Tritunggal, tetapi justru memperlihatkan perbedaan jelas antara Yesus dan Allah Bapa. Mari kita bahas satu persatu ayat apa saja yang dianggap mendukung Tritunggal. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini ayat yang sangat populer, tapi mari kita perhatikan struktur bahasa aslinya. Dalam bahasa Yunani, kai theos en ho logos, harfiah, dan Allah bukan definitif adalah firman. Di sini, theos, Allah digunakan tanpa artikel tertentu, berbeda dengan ho theos, sang Allah. Menurut pakar bahasa Yunani seperti Jason Bedohan, ayat ini lebih akurat diterjemahkan sebagai firman itu bersifat ilahi atau firman itu adalah suatu Allah. Jadi, Yohanes tidak mengatakan bahwa firman adalah Allah itu sendiri, tapi bahwa firman itu bersifat seperti Allah, seperti gambar, wakil, atau duta besarnya. Dan ayat selanjutnya, ayat 2 dan 3, menegaskan bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya bukan Allah itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Kata satu di sini dalam bahasa Yunani adalah hen, yang berarti satu dalam kesatuan atau tujuan, bukan satu pribadi. Ini bukan berarti Yesus dan Bapa adalah pribadi yang sama, tapi bahwa mereka sepakat, sehati, dan sejalan. Jika ini berarti Yesus Aka secara literal adalah Allah, maka ayat ini akan bertentangan dengan Yohanes 17 ayat 21, di mana Yesus berdoa agar murid-muridnya juga menjadi satu, sama seperti Dia dan Bapa adalah satu. Apakah itu berarti murid-murid juga adalah bagian dari Allah? Tentu tidak. Jadi, ini tentang kesatuan kehendak, bukan kesatuan identitas. Yohanes 20:8, Ya Tuhanku dan Allahku. Ini adalah perkataan Thomas setelah melihat Yesus bangkit. Tapi mari kita telah konteksnya. Ini adalah ungkapan pribadi dan spontan dari Thomas, bukan pernyataan ajaran. Yesus sendiri tidak mengonfirmasi ucapan itu dan bahkan langsung menjawab, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Yesus tidak mengatakan, benar, aku adalah Tuhanmu dan Allahmu. Sebaliknya, Dia memuji mereka yang percaya tanpa melihat. Artinya, Thomas butuh bukti karena imannya lemah. Lagi pula, dalam bahasa Yunani dan Ibrani, kata Tuhan dan Allah bisa digunakan secara luas, bahkan untuk manusia atau malaikat. Lihat Mazmur 82 ayat 6 dan Yohanes 10 ayat 34-36. Maka, Thomas mungkin hanya mengekspresikan kekaguman mendalam, bukan menyatakan doktrin Tritunggal. Yesaya 9 ayat 6. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sekilas ini tampak mendukung ide bahwa Yesus adalah Allah. Tapi mari kita telah. Kata Allah yang perkasa dalam Ibrani, El Gibor, juga digunakan untuk manusia lain seperti raja-raja Israel. Lihat, Yehezkiel 32 ayat 21 dan Yeremia 32 ayat 18. Sebutan Bapa yang kekal bukan berarti Yesus adalah Allah Bapa, tetapi karena peran Yesus sebagai Bapa bagi kehidupan kekal. Karena melalui Dialah manusia memperoleh hidup kekal. Lagi pula, dalam konteks nubuatan Ibrani, nama-nama seperti ini sering mengandung makna simbolik, bukan literal. Filipi 2 ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat ini justru menegaskan perbedaan antara Yesus dan Allah. Jika Yesus adalah Allah, kenapa Dia harus mengosongkan dirinya sendiri? Ayat berikutnya menjelaskan bahwa Dia mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Allah sejati tidak mungkin mati, tapi Yesus
sebagai putra Allah bisa mati karena dia adalah makhluk roh yang menjadi manusia. Ibrani 1 ayat 8, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya. Ayat ini dikutip dari Mazmur 45 ayat 6 yang ditujukan untuk Raja Israel dan bisa dibaca sebagai pujian puitis. Fakta menarik, dalam beberapa terjemahan, ini justru diterjemahkan sebagai Allah adalah takhtamu untuk selama-lamanya, misalnya dalam Revised Standard Version. Jadi, ini bukan panggilan literal Yesus sebagai Allah, melainkan pengakuan bahwa Allah adalah sumber kekuasaan Yesus. Matius 1 ayat 23. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Perhatikan bahwa nama ini tidak berarti Yesus adalah Allah, melainkan bahwa Allah menyertai umatnya melalui Yesus, sang utusan. Sama seperti nama Yeremia yang berarti Yehuwa meninggikan, tapi Yeremia bukan Yehuwa. Yesus adalah alat utama Allah untuk mendekat kepada manusia PAM. Kesimpulan segmen 3, dari semua ayat yang sering dikutip oleh penganut Tritunggal, tidak satu pun dengan jelas dan eksplisit menyatakan Yesus adalah Allah. Sebaliknya, banyak ayat justru menunjukkan bahwa Yesus tunduk kepada Bapa, diutus oleh Bapa, dan menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah sejati. Yesus tidak pernah berkata, "Sembahlah aku," tapi dia berkata, "Sembahlah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Matius 4:10. Dengan menyelidiki kitab suci secara jujur dan bebas dari pengaruh tradisi, kita dapat mengenal Yesus sebagaimana Dia sebenarnya, Putra Allah yang taat, bukan Allah itu sendiri.